berkaitan kita tuh disuruh cinta, tapi kita juga takut sama Allah SWT. Para ulama mencontohkan proses ibadah kita kepada Allah itu seperti burung. Burung itu memiliki 2 sayap dan ada kepalanya. Kepala burung ini cinta yang selalu menghadap ke depan. 2 sayapnya ini, yang satu rasa takut, yang satu rasa harap. Cinta ini bukan harapan, bukan. Tapi memang sesuatu yang istimewa sekali. Ketika seorang beribadah kepada Allah SWT, dia perlu rasa takut. Rasa takut ini yang menyebabkan dia meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Karena kadang-kala ada orang cinta, tapi cintanya ini nggak benar. Seperti apa? Dia cinta, tapi larangan yang dia cintai dikerjain. Mau dia ngomong nih, suami ngomong sama istri, kita lihat suami istri. Suami ngomong, "Dek, aku cinta sama kamu." Katanya bohong, bohong. Kenapa bohong? Yang aku pinta nggak kasih, yang aku larang kau kerjain. Kalau engkau cinta, engkau akan patuh dan taat. Disinilah jadi cinta itu tetap ada harus rasa takut. Karena kita tahu yang kita cintai. Allah Azza wa Jal, bicara Allah Azza wa Jal. Allah itu azabnya sangat pedih. Tapi kita juga harus berharap. Nggak boleh kita beribadah dengan rasa takut aja kemudian putus asa. Karena ada orang-orang yang cinta sama Allah. Tapi dia juga takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia terjebak dalam dosa. Lalu dia beranggapan Allah tidak akan ngampuni dia. Ini nggak boleh. Harus ada harapan. Ya, Allah itu azabnya pedih. Tapi Allah juga ampunannya, maafnya meliputin segala sesuatu. Makanya Allah katakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa aku maha pengasih dan maha pengampun. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi sampaikan juga kepada mereka bahwa azabku itu pedih. Jadi cinta ini jadi syarat. Ya harus cinta sama Allah SWT. Dalam menuju ke cinta itu ada rasa takut sehingga kita tidak melaksanakan larangan-larangan Allah. Dan ada rasa harap sehingga kita terus berbuat baik kepada Allah SWT. Dengan cara melakukan ketaatan. Jadi seperti itu baru kita akan beribadah dengan baik. Karena ada juga yang mengatakan, aku beribadah bukan karena takut sama Allah dari azabnya, dan aku juga bukan karena berharap sama Allah surganya. Padahal Allah itu ingin kita takut sama azabnya dan berharap rahmat Allah. Buktinya Nabi tiap hari doa mengatakan, tiap sholat ya, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab neraka. Beliau tiap sholat berdoa seperti itu. Beliau minta surga. Dan doanya orang-orang soleh apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia minta kebaikan di dunia. Dia minta kebaikan di akhirat. Dan dia minta diselamatkan dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz jawabannya. Dan sekarang kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari BPSDM Kumham. Mohon penjelasannya, ridho orang tua merupakan ridho Allah atau ridho suami merupakan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Iya jemaah. Iya, berkaitan dengan hadis Nabi SAW, ridha Allah faridhul walid. Keridhaan Allah itu bergantung sama keridhaan orang tua. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada anak untuk berbakti sama orang tua. Ini aturan Allah. Engkau harus berbakti sama orang tua. Orang tuamu senang, Allah senang. Jadi ketika seorang anak berbakti sama orang tuanya dan orang tuanya ridho sama anaknya, maka Allah akan ridho sama dia. Tapi kalau orang tua murka sama anaknya, maka Allah akan murka. Hak terbesar setelah mentauhidkan Allah adalah hak orang tua. Akan tetapi perlu diketahui,
Kalau keridhaan orang tua berbeda sama keridhaan Allah, di sini engkau sekarang dihadapkan di dua perkara. Mana yang lebih engkau cintai? Allah atau orang tua? Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya kayak gitu. Orang tuanya nggak ridho sama dakwahnya Nabi Ibrahim. Nggak ridho. Makanya diusir Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, bapaknya ikut membakar. Artinya bapaknya ini marah sama anaknya. Tapi kemarahan yang tidak pada tempatnya. Maka seorang anak kalau disuruh oleh orang tuanya untuk berbuat maksiat, maka dia nggak boleh taat. Taat sama orang tua itu dalam kebaikan. Begitu pula suami istri. Surganya seorang istri di suaminya. Suami ridha, insya Allah Allah akan ridha sama istrinya. Namun kalau suami memerintahkan kepada istrinya hal-hal yang dilarang sama Allah, maka sang istri katakan kepada suaminya, "Bang, ya, aku cinta kepadamu, tapi Allah lebih aku cintai daripada dirimu." Maka ketika dihadapkan kepada harus memilih antara Allah sama orang tua, Allah sama suami, maka tetap pilihannya Allah SWT. Hanya saja Allah menegaskan tentang kewajiban anak kepada orang tuanya, kewajiban istri kepada suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.